Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan membawakan cerita Ultimate Martial Divine King episode 1. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Jika kalian penasaran, yuk mari kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kekaisaran Bintang Suci, Kota Hujan Berapi. Ini adalah kota yang sangat makmur. Pada siang hari, ada aliran kuda dan kereta yang tak ada habisnya, dan arus orang mengalir seperti sungai. Pada malam hari, ada nyanyian dan tarian, dan lampu-lampunya terang benderang. Selain itu, letak geografis Flaming Rain City relatif dekat dengan ibu kota kekaisaran, yang membuat kota ini semakin makmur. Musim semi sudah dekat, dan segalanya mulai pulih. Namun, Flaming Rain City menyambut hujan salju terakhir sebelum dimulainya musim semi. Kepingan salju yang berkibar di langit bagaikan bulu putih bersih, melayang di setiap sudut Flaming Rain City. Segalanya dilapisi perak, dan warnanya putih bersih. Angin dingin yang berdesir bagaikan auman hantu. Angin dingin bagaikan pisau, menggores muka dan menimbulkan rasa sakit. Di malam yang berangin dan bersalju, jalan besar itu kosong, dan luar biasa sunyi. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh yang babak belur dan kelelahan perlahan bergerak di tanah. Seluruh tubuh orang itu tergeletak di tanah, dan cara dia bergerak menggunakan sendi-sendi anggota tubuhnya untuk merangkak di tanah. Di lapisan salju yang tebal, bekas-bekas tarikan yang panjang tertinggal di belakangnya. Salju yang putih bersih diwarnai dengan warna yang mempesona oleh darah merah tua. Ini adalah seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun yang berwajah cantik dan tampan. Wajahnya tampan, dan garis luarnya tegas. Sepasang pupil hitam pekatnya dipenuhi amarah dan kebencian yang tak berujung. Itu adalah sejenis kemarahan yang datang dari jiwa, dan kebencian yang datang dari tulang. Wajah pemuda itu sepucat kertas dan giginya menggigit bibirnya erat-erat. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Sebelum tetesan darah jatuh ke salju, tetesan itu telah berubah menjadi kristal es berwarna merah. Lebih dari separuh meridian dan tulangnya patah, bahkan urat tangan dan kakinya terputus. Kebencian macam apa ini? Bagaimana hal itu bisa membahayakan seseorang sampai pada tingkat seperti itu? Kakak Chuhen, tiba-tiba terdengar suara merdu nan jernih penuh kecemasan dan kepanikan menyerbu bersama angin dingin. Detik berikutnya, sosok yang cantik dan halus langsung jatuh di hadapan pemuda itu. Sosok itu adalah seorang gadis berusia 14 atau 15 tahun, dengan bibir merah dan gigi putih. Kulitnya seputih salju, dan matanya yang besar dipenuhi air mata saat ia menatap pemuda malang di hadapannya. Kakak Chuhen, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Bajingan terkutuk Liu Xiao, aku, Ye Yao, pasti tidak akan membiarkannya pergi. Melihat ekspresi cemas dan marah gadis itu, bibir pemuda itu berkedut sedikit ketika pandangan rumit muncul di matanya. Nama pemuda itu adalah Chuhen, dia adalah salah satu dari 4 jenius di Akademi Shaozong. Shaozong merupakan lembaga pemuda terbesar di kota hujan berkobar, dan yang disebut lembaga pemuda tersebut merupakan tempat khusus bagi generasi muda untuk mewariskan seni bela diri pertama mereka. Setelah mereka mencapai usia tertentu, para siswa Akademi Pemuda akan berpartisipasi dalam ujian akhir akademi dan memasuki rumah bela diri tingkat tinggi. Sejak saat itu, ia benar-benar memulai jalan seni bela diri. Dalam 3 bulan berikutnya, Chuhen harus berpartisipasi dalam penilaian rumah bela diri. Dikatakan bahwa akademi yang datang ke Blazing Branch City untuk merekrut siswa tahun ini adalah salah satu dari 5 akademi teratas di ibu kota kekaisaran, Provinsi Taifung. Sebagai salah satu dari 4 jenius Shaozong, Chuhen tidak akan mengalami kesulitan sedikit pun untuk memasuki Provinsi Taifung. Namun, dia tidak menyangka bahwa hal yang tidak diharapkan akan menimpa Chuhen tanpa peringatan apapun. Pada malam harinya, Chuhen bersiap untuk kembali beristirahat setelah ia menyelesaikan pekerjaan rumah kultivasinya seperti biasa. Namun, saat ini, dia menerima sepucuk surat. Isi surat itu memintanya untuk pergi ke Paviliun Maple di selatan akademi untuk sementara waktu. Melihat tulisan tangan yang familiar, Chuhen tidak berpikir terlalu banyak dan segera berangkat. Akan tetapi, sesampainya di Maple Pavilion, yang dia lihat bukan orang yang ada di dalam surat itu, melainkan gadis lain yang berpenampilan halus. Sebelum Chuhen bisa bertanya kepada pihak lain tentang alasannya, gadis yang lembut itu benar-benar merobek gaunnya sendiri dan memeluk Chuhen sambil berteriak minta tolong.
Chu Hen tidak punya waktu untuk membela diri dan tidak punya waktu untuk berdebat. Sekelompok orang muncul, dan pemimpin kelompok ini tidak lain adalah pemimpin 4 jenius Shaozong, tuan muda keluarga Liu, Liu Xiao. Melihat senyum mengejek Liu Xiao dan gadis cantik yang menangis seperti bunga pir di tengah hujan, serta tatapan marah di sekelilingnya, Chu Hen mengerti bahwa dia telah dijebak. Ini adalah tindakan yang sangat rendah dan sederhana, tetapi dengan adanya saksi dan bukti material, Chu Hen tidak akan dapat membersihkan namanya bahkan jika ia jatuh ke Sungai Kuning. Setelah itu, pukulan yang lebih kejam datang silih berganti. Pemimpin 4 jenius, Liu Xiao, menyerang Chu Hen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Basis kultivasi Liu Xiao berada pada level ke-7 tahap pembukaan saluran, sedangkan Chu Hen hanya berada pada level ke-6. Terlebih lagi, yang pertama memiliki batas garis keturunan tubuh bela diri kekuatan singa. Terlebih lagi, setelah dijebak, pikiran Chu Hen menjadi kacau. Tidak hanya dia dikalahkan dengan cepat oleh Liu Xiao, tetapi 9 meridian bela dirinya juga hancur. Setelah itu, 9 urat bela dirinya yang utama hancur, dan urat di lengan dan kakinya terputus. Bagi seorang jenius yang bersemangat tinggi, ini hanyalah pukulan yang tidak manusiawi dan merusak. Setelah kejadian itu, reputasi Liu Xiao meningkat, dan dia dipuji oleh semua orang di Flame of Rain City. Di sisi lain, Chu Hen dikeluarkan dari Universitas Shaozong, dan dia menderita siksaan yang lebih menyakitkan daripada kematian. Kakak Chu Hen, jangan khawatir. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Keluarga Ye kita punya banyak obat mujarab. Mata Ye Yao berkaca-kaca saat dia mencoba membantu Chu Hen berdiri. Akan tetapi, Chu Hen, yang urat tangan dan kakinya telah hancur, tidak dapat bangun sama sekali. Ye Yao sangat cemas hingga menangis. Dia buru-buru berteriak ke suatu arah, kakak Chu Hen ada di sini. Cepat ke sini, gemerisik. Suara langkah kaki di atas salju terdengar dari kejauhan. Seorang gadis muda dan cantik berjalan mendekat. Gadis itu mengenakan mantel bulu putih. Rambutnya hitam panjang dan wajahnya halus. Dia memiliki temperamen seorang bangsawan. Di belakangnya, ada 4 atau 5 penjaga dengan aura yang ganas. Kakak, cepat selamatkan kakak Chu Hen, mata Ye Yao berbinar. Gadis bangsawan itu mendesah pelan, lalu mengeluarkan sebuah botol kecil yang indah. Yao kecil, berikan ini padanya. Ini bisa meredakan rasa sakitnya. Baiklah, baiklah. Ye Yao buru-buru mengambil botol kecil itu, menuangkan beberapa pil coklat bundar, dan membawanya ke mulut Chu Hen. Kakak Chu Hen, cepat makan. Namun, Chu Hen sama sekali tidak mempedulikannya. Sepasang matanya yang dalam dipenuhi dengan dingin saat dia menatap wanita muda yang mulia itu. Ye Yao terkejut melihat ekspresi Chu Hen. Dalam kesannya, Chu Hen tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti itu kepada saudara perempuannya. Gadis bangsawan itu menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, Chu Hen, aku tahu kamu bingung sejenak. Aku harap kamu bisa membuka lembaran baru di masa depan dan menjadi orang normal. Mendengar ini, Ye Yao menatapnya dengan tak percaya. Kakak, bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Kau tahu orang macam apa kakak Chu Hen itu? Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Orang yang disukainya selalu kamu. Orang yang disukainya selalu kamu. Ekspresi gadis bangsawan itu masih acuh tak acuh. Itu tidak penting lagi. Haha, Chu Hen tiba-tiba tertawa, tetapi itu adalah seringai menghina. Bibirnya sedikit bergerak dan suaranya sedingin pisau. Nona besar Yeyu, masalah menjebakku, kamu juga punya peran di dalamnya. Apa? Bagaimana itu mungkin? Ye Yao tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, kakak Chu Hen, kamu tidak dapat menuduhku dengan salah. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Mata Chu Hen masih dingin dan tajam seperti es di bawah atap. Nona besar Yeyu, surat yang memintaku pergi ke Feng Wanting ditulis olehmu. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kakak Chu Hen, Anda pasti salah. Seseorang pasti telah meniru tulisan tangan saya untuk menulis surat itu. Ye Yao begitu cemas hingga air matanya terus mengalir. Di perguruan Shaozong, orang yang paling ia andalkan adalah kakaknya, dan orang yang paling ia kagumi adalah Chu Hen. Dalam hati Ye Yao, dia sudah lama menganggap Chu Hen sebagai calon saudara iparnya. Tetapi situasi di depannya membuatnya merasa sangat takut. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mata Chu Hen sedikit merah. Ini adalah kemarahan yang mutlak. Matanya yang dingin menatap wajah cantik Yeyu. Saya percaya kalau surat itu dipalsukan oleh orang lain. Namun, ketika Liu Xiao menjebakku, kamu, Yeyu, juga berada di pavilion Maple, kamu bisa menyembunyikan diri, tetapi aroma kantong dupa di tubuhmu mengkhianatimu. Kau bersembunyi dalam kegelapan dan menyaksikan meridianku dihancurkan oleh Liu Xiao,
dan kau masih berani mengatakan bahwa kau tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Chu Hen hampir meraung, bagaikan raungan binatang buas. Ye Yao, yang berada di samping, ketakutan setengah mati. Dia berlutut tanpa daya di tanah bersalju yang dingin. Emosi samar melintas di mata Ye Yu, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Ketika dia menatap Chu Hen lagi, ada sedikit rasa kasihan di matanya. Rasa kasihan seperti ini seperti cara seorang bangsawan yang agung memandang pengemis di pinggir jalan. Dan tatapan seperti ini bagaikan pisau tajam yang menusuk langsung ke jantung Chu Hen. Betapa ia ingin mendengar Ye Yu berdebat. Betapa ia ingin Ye Yu membela diri. Ye Yu akan menjelaskan bahwa itu hanyalah rencana Liu Xiao, bahwa ia tidak terlibat dalam masalah ini, dan bahwa Chu Hen lah yang salah paham padanya. Namun, Ye Yu tidak melakukannya. Dia tidak perlu menjelaskannya, karena memang tidak perlu. Dia adalah putri tertua keluarga Ye, dan juga salah satu dari 4 jenius Shaozong. Pada saat ini, di mata Ye Yu, Chu Hen tidak berbeda dari seorang pengemis di mata para bangsawan. Kesenjangan antara keduanya begitu besar, mengapa perlu dijelaskan? Karena persahabatan kita di masa lalu, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu orang-orang dari kediaman jenderal agar datang dan mencarimu. Nada bicara Ye Yu yang acuh tak acuh dipenuhi dengan kesombongan. Chu Hen menggertakkan giginya, dan tenggorokannya bergerak ketika dia dengan dingin mengucapkan sepatah kata, "Enyahlah. Kamu sendirian." Alis Ye Yu sedikit berkerut. Dia tidak melihat Chu Hen lagi dan berbalik untuk pergi. Ye Yao yang berada di samping pun buru-buru berteriak, "Tidak, kakak, kamu tidak bisa meninggalkan kakak Chu Hen di sini, dia akan mati." "Nona Ye Yao, saya akan segera memberitahu orang-orang dari kediaman jenderal untuk mencarinya, Anda tidak perlu khawatir." Tanpa menunggu Ye Yao menyelesaikan kalimatnya, kedua penjaga itu dengan paksa membawanya pergi. Sebelum mereka pergi, salah satu penjaga menatap Chu Hen dengan sangat jijik. Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah salah satu dari 4 jenius Akademi Shaozong? Orang cacat sepertimu berani memfitnah Nona." Puff, penjaga itu meludah ke tanah, lalu berbalik dan pergi dengan nada meremehkan. Ye Yu dan kelompoknya dengan cepat menghilang di dalam malam, dan tangisan Ye Yao berangsur-angsur menghilang. Tatapan mata Chu Hen menjadi lebih tajam. Dekat pintu masuk keluarga Ye Yu tiba-tiba memperlambat langkahnya, dan memberi isyarat kepada beberapa penjaga untuk membawa Ye Yao masuk terlebih dahulu. Aduh, ketika Ye Yu ditinggalkan sendirian, sesosok muda muncul tidak jauh di belakangnya. "Hehe, selamat kepada Nona Ye Yu karena telah menyingkirkan si cacat itu." Tawa yang tidak masuk akal itu membuat Ye Yu mengerutkan kening. "Liu Xiao, apakah kamu di sini untuk mengatakan kata-kata sarkastik seperti itu?" Pemuda ini tak lain adalah kepala jenius Shaozong, Liu Xiao. Sosoknya tinggi dan ramping, dan dia bersemangat tinggi. Kesombongan terlihat di antara alisnya yang tampan. "Hehe, Nona Ye Yu, aku membantumu menyelesaikan masalah Chu Hen. Apakah kamu tidak akan memberiku hadiah?" "Aku tidak memintamu untuk menghancurkan kultivasinya," kata Ye Yu dingin. "Tapi kau tidak menghentikanku, itu artinya kau tidak keberatan dengan tindakanku." Senyuman jenaka muncul di wajah Liu Xiao. Tatapan mata Ye Yu berubah dingin, dia mengabaikannya dan berbalik untuk pergi. Kemudian, Liu Xiao berkata lagi, "Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa upacara penilaian Provinsi Taifeng akan diadakan selama pesta ulang tahun Anda 3 bulan lagi, Nona Ye Yu. Apakah Anda puas dengan ini?" Langkah Ye Yu terhenti sejenak, dan ekspresinya melembut. Kemudian, dia kembali ke rumah sendirian. "Hehehe." Liu Xiao tertawa puas. Sosoknya langsung bergerak dan menghilang di kegelapan malam. Salju bertambah tebal, dan angin dingin menusuk tulang. Masih jalan yang sama, dan masih pemuda yang sama. Namun, jejak di belakangnya telah lama terkubur oleh salju tebal. Kecepatan gerak Chu Hen semakin lambat, dan suhu tubuhnya semakin rendah. Wajahnya yang tampan sudah sedikit pucat. Anggota badan dan tubuhnya yang awalnya sangat sakit menjadi mati rasa, dan dia tidak bisa merasakan apapun. Tiba-tiba, sesosok tubuh tinggi dan ramping berjalan di depan Chu Hen. Chu Hen mengangkat kepalanya, dan yang terlihat adalah wajah seorang pria paruh baya yang lembut. Wajahnya tidak asing. Penampilan pria itu tidak bisa dianggap tampan, tetapi membuat orang merasa sangat nyaman dan terutama enak dipandang. Temperamen yang elegan dan tenang terpancar dari antara alisnya. Tatapan mata lelaki itu setenang genangan air saat ia menatap pemuda di depannya. Bibirnya bergerak sedikit, dan ia mengucapkan beberapa patah kata dengan lembut. "Hidupmu sangat buruk, hidupmu sangat buruk." Tidak tampak adanya gejolak emosi apapun dalam kata-kata itu, seakan-akan itu hanya kalimat biasa. Bibir Chu Hen sedikit bergetar,
tetapi dia tidak memperhatikan pihak lain, juga tidak meminta bantuan. Sebaliknya, dia dengan keras kepala menopang tubuhnya yang terluka dan merangkak pergi. Chu Hen yang kelelahan hanya merasakan tubuhnya berbobot puluhan ribu pon. Setelah merangkak kurang dari 2 meter, ia jatuh ke tanah karena kelelahan. Chu Hen berbalik dengan susah payah, dan membiarkan butiran salju dingin berjatuhan di wajahnya. Kesadarannya makin kabur, dan Chu Hen perlahan menutup matanya. Liu Xiao, jika aku, Chu Hen, tidak mati hari ini, aku pasti akan membuat seluruh keluargamu, berduka.